Al-kalamu utawi iki iku mertelaake kalam. Al-kalamu utawi iki iku mertelaake kalam. Wa malan kalimah wa malan perkara kalimah sih. Wa malan perkara yuta allafu kang den susun apa kalam. Yuta allafu kang den susun apa kalam minhu saking ma. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna utawi kalam mungguh kita, utawi kalam mungguh kita ay ma'asyirun nuhat. Jadi menurut ulama ahli nahwu, kalamuna utawi kalam mungguh kita, utawi kalam mungguh kita iku lafdun lafad, iku lafdun lafad mufidun kang aweh faidah, mufidun kang aweh faidah. Kastaqim kaya lafad istaqim. Istaqim maknane istiqomah sira utawa jejeka sapa sira. Kastaqim kaya lafad istaqim. Istaqim maknane jejeka sira. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ing loncat ya. Wal kalimu. Ing loncat. Wal kalimu utawi kang aran kalim. Wal kalimu utawi kang aran kalim iku ismun kumpule isim. Iku ismun kumpule isim wa fi'lun lan fi'il. Wa fi'lun lan fi'il thumma harfun mongko nuli huruf. Wahiduhu utawi ijen-ijene kalim. Wahiduhu utawi ijen-ijene kalim iku kalimatun aran kalimat. Iku kalimatun aran kalimat. Wal qaulu utawi qaul kang aran qaul. Wal qaulu utawi qaul. Wal qaulu utawi qaul iku amma umum apa qaul. Iku amma umum apa qaul. Wakilmatun biha kalamun qad yu'am. Wakilmatun utawi kalimah. Wakilmatun utawi kalimah iku qad yu'ammu. Loncat ya. Iku qad yu'ammu terkadang den sejo. Iku qad yu'ammu terkadang den sejo biha kelawan kalimah. Biha kelawan kalimah opo kalamun kalam. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Loncat. Wa tamyizun walil ismi tamyizun hasol. Jadi sama dua ini nomor walil ismi ya. Baik, yang kedua bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi gitu. Jadi langsung pertama walil ismi. Jadi lek murati ben enak. Walil ismi lan iku tetep kedue isim. Walil ismi lan iku tetep kedue isim. Tamyizun utawi perkara kang bedaake. Tamyizun utawi perkara kang bedaake hasola kang hasil apa tamyiz. Hasola kang hasil apa tamyiz bil jarri. Jadi sing pertama kuwi
kedua terakhir. Bil jarri kelawan i'rab jar. Bil jarri kelawan i'rab jar wa tanwini lan tanwin. Wan nida lan nida. Wan nida lan nida. Wa al wa al wa musnadin lan bisa dadi musnad ilaih. Wa musnadin lan bisa dadi musnad ilaih. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yang jari. Loncat langsung fi'lun. Satar yang kedua fi'lun yang jali. Berarti makna yang pertama lafaz fi'lun jadi mubtada. Karena darurat nadom diletakkan di akhir. Fi'lun utawi fi'il. Fi'lun utawi fi'il iku yang jali. Dadi pertelo opo fi'il. Iku yang jali dadi pertelo opo fi'il. Bita fa'alta kelawan ta'e lafat fa'alta. Bita fa'alta kelawan ta'e lafat fa'alta. Wa atat lan ta'e lafat atat. Berarti ta'e tak taknis. Lek fa'alta ta'e kan tak fa'il, kedudukannya menjadi fa'il. Fa'alta ta'e tak fa'il. Lek wa atat ta'e tak taknis. Wa atat lan lafat lan ta'e lafat atat. Wa yaf'ali lan ya'e lafat if'ali. Wa yaf'ali lan ya'e lafat if'ali. If'ali berarti if'ala, if'al, if'ala, if'alu, if'ali. If'ali berarti ya'e ya' mu'annasah muqatabah. Wa nuni akbilanna lan nuni lafat akbilanna. Wa nuni akbilanna lan nuni lafat akbilanna. Nuni lafat akbilanna berarti nun taukid tawi akbilanna. Ya, nunnya nun taukid. Qalu wa kilmatun kathiron kelawan akeh. Kathiron kelawan akeh fil lughati ing dalem lughat. Fil lughati ing dalem lughat la fil istilahi ora ing dalem istilah. La fil istilahi ora ing dalem istilah. Kaqaulihim kaya pengucape wong Arab. Kaqaulihim kaya pengucape wong Arab. Rupane la ilaha illallah. Pengucap la ilaha illallah. Rupani la ilaha illallah. Pengucap la ilaha illallah. Wa huwa utawi la ilaha illallah. Utawi la ilaha illallah iku kalimatu ikhlasin. Kalimat ikhlas disebut kalimatu ikhlas. Iku kalimatu ikhlasin kalimat ikhlas. Qaluhu bil jarri nahwu marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Marartu lewatan sapa ingsun. Marartu lewatan sapa ingsun bi ghulami Zaidin tetemu kelawan puno kawani Zaid. Bi ghulami Zaidin tetemu kelawan puno kawani Zaid al-Fadili kang utama. Al-Fadili kang utama. Qalu huwa tanwin al-munqasimi kang dadi kabagi apa tanwin. Al-munqasimi kang dadi kabagi apa tanwin lit tamkini maring tanwin tamkin. Lit tamkini maring tanwin tamkin ka Zaidin kaya lafat Zaidin. Wa rajulin lan lafat rajulin. Walit tangkiri lan tanwin tangkir. Enek tanwin tamkin, enek tanwin
tangkir enek tanwin muqabalah wali tangkiri lan maring tanwin tangkir nahwu marortu bisibawaihin tanwin marortu lewatan sapa ingsun marortu lewatan sapa ingsun bisibawaihin tetemu kelawan pak sibaweh bisibawaihin tetemu kelawan pak sibaweh wal muqabalati lan tanwin muqabalah wal muqabalati lan tanwin muqabalah nahwu muslimatin sepadane lafat muslimatin wal iwadi lan tanwin iwad wal iwadi lan tanwin iwad imma iwadun ana kalane iwati maknane gantian imma iwadun ana kalane ganti imma iwadun ana kalane ganti anil jumlati saking jumlah wa huwa utawi iwadun anil jumlah wa huwa utawi iwadun anil jumlah iku allahiku tanwin kang tetemu iku allahiku tanwin kang tetemu li'id maring lafat id nahwu yauma idzi yafrahul mu'minun yauma idzi ing dalem dinane ngalahake sapa Rum ing Faris negara Rum negara Paris yauma idzin ing dalem dinane ngalahake sapa Rum wong Rum ing Faris ya wong Faris yafrahu bunga sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin wa antum utawi sira kabeh wa antum utawi sira kabeh khina idzin ing dalem semangsane tumekane ruh maring hulu menjing khina idzin ing dalem semangsane tumekane ruh maring hulu menjing iku tangduruna padha ningali sapa sira kabeh iku tangduruna padha ningali sapa sira kabeh aykhina idza balagot tegese ing dalem nalikane tumeka tegese ing dalem nalikane tumeka apa arruhu ruh apa arruhu ruh al-khulqu ma ing gulu menjing al-khulqu ma ing gulu menjing wa imma iwadun lan ana kalane ganti wa imma iwadun lan ana kalane ganti an kalimatin saking kalimat nahu kullun nahu apa to sih kullun ngono ya nahu kullun kul ngucapo sira kullun sapa kullun saben-saben menungso sapa kullun saben-saben menungso ai kullu insanin tegese saben-saben menungso wa faddalna ba'dahum ala ba'd wa faddalna lan mutamaake sapa ingsun wa faddalna lan mutamaake sapa ingsun ba'dahum ing setengah rusul ba'dahum ing setengah rusul ala ba'din ing atase setengah kang weneh ayo ala ba'dihim tegese ing atase setengah rusul kang weneh tegese ing atase setengah rusul kang weneh wa imma iwadun lan ana kalane ganti
Wa imma iwadun lan ono kalane ganti an harfin saking huruf. Nahwu jawarin sepadane lafaz jawarin, sepadane lafaz jawarin wa huwasin lan lafaz huwasin. Iwadun krono dadi ganti, iwadun krono dadi ganti anil ya'i saking ya, anil ya'i saking ya al mahdhufati kang den buang, al mahdhufati kang den buang fir raf'i ing dalem tingkah rafa, fir raf'i ing dalem tingkah rafa wal jarri lan tingkah jar. Qauluhu wan nida wa huwa utawi nida, nida wa huwa utawi nida iku ad-du'a ngundang, iku ad-du'a ngundang biya kelawan ya, biya kelawan ya, au ikhda akhwatiha utawa salah sijine pira-pira sedulure ya, utawa salah sijine pira-pira sedulure ya. Nahwu ya zaitu he zaid. Qauluhu wa al, nahwu al farasu wal gulamu sepadane lafat al farasu jaran, wal gulamu lafat al gulam. Qalu wa musnadin nahwu zaitun qaimun, zaitun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Qauluhu wa yaf'ali nahwu umi ya hindu, umi ngadeka sira wadon, umi ngadeka sira wadon ya hindu he hindun, ya hindu he hindun. Wa taqumina lan ngadeg sapa sira wadon, wa taqumina lan ngadeg sapa sira wadon ya hindu he hindu, ya hindu he hindun. Kalau wanuni akbilanna ainuni taukid tegese nun taukid, tegese nun taukid takilatan iku nun taukid takilah, takilatan iku nun taukid takilah kanat ono apa nun taukid, kanat ono apa nun taukid au khafifatan utawa nun taukid khafifah, utawa nun taukid khafifah. Nahwu akbilanna, akbilanna madhepa temen sira, akbilanna madhepa temen sira. Wala nasfa'an, wala nasfa'an lan yaktine mukula temen sapa sira, lan yaktine mukula temen sapa sira. Wa qad ijtama'a lan temen-temen kumpul apa takilah lan khafifah, wa qad ijtama'a lan temen-temen kumpul apa takilah lan khafifah fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah ta'ala. Rupani layus jananna wa la yakunam minasy-syaghirin, layus jananna yaktine bakal den punjara temen sapa Nabi Yusuf, yaktine bakal den punjara temen sapa Nabi Yusuf. Layus jananna wala yakunam, wala yakuna lan yaktine ana sapa Yusuf, wala yakunan lan yaktine ana temen. Nonnya nun taukid, alife ganti dari nun taukid. Wala yakunan lan yaktine ana temen sapa Nabi Yusuf iku minasyahirina, iku minasyahirina setengah saking pira-pira wong kang ina, iku minasyahirina setengah saking pira-pira wong kang ina. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terangni
al kalamu wa ma yuta'allafu minhu. Jadi sing ini mukadimah toh, kemarin mukadimah, sekarang kita memulai pembahasan. Dalam alfiyah ini pertama itu membahas masalah kalam, ya, kalam. Jadi al-kalamu wa ma yuta'allafu minhu, menjelaskan tentang kalam dan lafaz yang tersusun dari kalam. Jadi kalam itu bisa, kalam itu kan dari kata-kata kalama. Jadi tersusun dari kalam berupa apa tuh? Bisa kalimah, kalim. Ya, ini kan satu mustaq tuh dari lafaz kalam tuh. Kalimah, kalamun, kalimatun, kalim. Ini sama loh. Waduh. Jadi pembahasan pada muqaddimah atau bab yang pertama ini tentang masalah kalam ini dalam alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Jadi kalam menurut ulama nahwu, jadi karena alfiyah itu adalah kitab nahwu, ya, nahwu berarti kalam menurut versi ulama nahwu. Karena kalam itu berbeda-beda. Kalau menurut ulama bahasa, yang namanya kalam itu sudah lain lagi. Kalau menurut ulama usul, ulama tauhid, yang namanya kalam itu sudah beda lagi. Enek kalam, wujud, idam, kalam itu. Ya. Tapi yang dibahas di sini ini adalah kalam menurut versi ulama nahwu. Jadi kalamuna, makanya dikatakan kalamuna. Jadi kalam menurut versi ulama nahwu. Karena kitab alfiyah itu membahas nahwu, berarti kalam menurut nahwu. Kalamuna lafzun mufidun. Jadi kalam menurut ulama nahwu itu adalah suatu lafaz yang bisa memberikan faedah. Lafaz yang bisa memberikan faedah atau gampangannya lafaz yang sudah memahamkan, itu namanya adalah kalam. Ya, kalam gampangannya lafaz istaqim. Istaqim. Iki didelok cuma satu kalimat toh, lafaz istaqim toh. Tapi meskipun satu kalimat ini sudah memahamkan istiqomah awakmu. Istiqomahlah. Sudah memahamkan toh? Maksudnya sudah memahamkan itu, orang yang mendengarkan itu tidak timbul pertanyaan. Ini jadi memahamkan. Apanya aku ngomong nas istaqim, istiqomah awakmu. Awakmu jadi istiqomah. Wis memahamkan toh? Langsung paham. Nah itu namanya adalah kalam. Jadi kalam itu adalah lafaz yang memberikan faedah atau lafaz yang memahamkan. Langgerane memahamkan, si sampai itu tidak timbul kejanggalan. Saya kita banding ini maknanya ini. Saya mengatakan in koma zaidun. In koma lamun ngadeg sapa zaidun zaid. Aku ngomong sampean umpama zaid ngadeg cuma ngono. Kuwi sampean penasaran ora? Penasaran toh? Lah. Berarti lek enek penasaran ini berarti tidak memahamkan kalimatnya. Kalau tidak memahamkan berarti lafaz in koma zaidun ini dikatakan kalam ora? Tidak, karena apa? Karena tidak memahamkan. In koma zaidun. Makanya pamannya aku ngomong, Anas tulung ya. Aku mek muni tulung. Bingung tak Anas? Tulungnya apa? Bingung. Ya, berarti itu bukan namanya kalam. Ya. Jadi pokoknya yang namanya kalam itu lafaz yang memberikan faedah. Langgerane atau batasannya ketika si samek atau ketika orang yang mendengarkan itu tidak timbul pertanyaan ketika diucapkan itu. Istiqomah atau diam, misalkan. Diamlah kamu, misalkan. Itu kan sudah memahamkan kan? Tapi kalau seperti ini, in koma zaidun, ketika Zaid berdiri, pasti timbul pertanyaan, nyapo? Zaid berdiri nyapo? Nah berarti lafaz in koma zaidun ini meskipun banyak, kita yakin loh, tapi ini nggak dikatakan kalam karena apa?
karena tidak memahamkan. Jadi berarti jenenge kalam itu lafaz yang memahami, lafaz yang memberikan faedah seperti lafaz istaqim. Terus wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Ya. Sekarang wal kalimu, yang namanya kalim, berarti ada kalam, ada kalim. Yang namanya kalim itu adalah kumpulan dari isim, fi'il, dan huruf. Isim dalam satu lafaz itu ada isim, fi'il, huruf, itu namanya adalah kalim namanya. Contohnya ini, in koma zaidun. Saiki in koma itu, in itu berupa apa ini? Huruf apa isim atau fi'il? Huruf toh? Huruf syartiyah toh? In huruf syartiyah. In. Terus koma isim apa fi'il? Koma isim apa fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Madi. Zaidun isim apa fi'il? Isim. Berarti di sini kan ada huruf, ada fi'il, ada isim. Makanya kumpulan dari isim, fi'il, dan huruf ini namanya adalah kalim, namanya kalim. Kalim yang aslinya dipikir jamak dari kalimatun. Kalimatun jamake kalim. Lek kalimatun ini kan kalimat. Lek kalim berarti beberapa kalimat, karena di dalam kalim itu memuat beberapa kalimat. Ada kalimat huruf, ada kalimat fi'il, ada kalimat isim. Makanya kumpulannya ini namanya adalah kalim. Jadi kalim. Kalim. Jadi ada kalam, ada kalim. Wahiduhu kalimatun. Nah, saiki persatu-satunya dari kalim ini gimana? Persatu-satu wahiduhu kalimatun. Persatu-satunya ini namanya adalah kalimat. Kalau ini namanya kalimat. Sebetulnya rakna wong tak lagi. Namanya kalimat apa ini? Huruf. Iki koma kalimat fi'il. Zaidun kalimat isim. Ya. Jadi kalam dah. Jadi apa ini? Kalau kalam tadi itu apa? Lafaz yang memberikan faedah. Lafaz yang memberikan faedah. Maksudnya faedah ini pendengarnya itu langsung paham. Ini loh memberikan faedah. Gak timbul pertanyaan, gak timbul bertanya-tanya. Jadi kalam. Saiki kalau yang namanya kalim itu adalah apa? Kumpulan dari kalimat, huruf, isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf itu namanya adalah kalim. Kumpulan ini. Kalau kalimat adalah satu persatu dari kalim ini namanya adalah kalimat. In syartiyah, huruf syarat, itu namanya huruf. Terus saiki bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasol. Saiki membahas tentang perbedaan antara isim dan fi'il. Ya. Isim dan fi'il itu mempunyai ciri-ciri sendiri-sendiri. Saiki masalah isim. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasol. Kamu lihat maknanya yang pertama apa tahu? Lil ismi lah. Lah, engko lek murati ya kok ngono. Jadi isim ya, lil ismi, isim itu mempunyai perbedaan dengan yang lainnya. Berarti dengan selain isim, dengan masuknya huruf jar, dengan masuknya tanwin, dengan masuknya huruf nida, dengan masuknya al, dengan menjadi musnad lah. Ya berarti ngono ya. Ini ya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasol. Jadi langsung lil ismi tamyizul. Jadi isim itu mempunyai perbedaan. Isim itu mempunyai perbedaan pertama bil jarri, dengan masuknya huruf jar. Berarti lafaz yang bisa dimasuki huruf jar itu hanya kalimat isim. Fi'il gak iso.
kedua adalah dengan masuknya tanwin. Yang bisa ditanwin itu cuma isim tok, fi'il gak kena ditanwin. Yaqulu, dadane yaqulun ora kena to. Pamane lafaz fi'il madhi, fa'ala mali fa'alan, gak oleh ditanwin. Terus yang ketiga, tanda-tanda kalimat isim adalah kemasukan apa? Nida ya apa? Panggilan. Menggunakan ya atau ayah, haya, memanggil. Berarti lafaz yang bisa dimasuki nida itu cuma kalimat isim. Terus yang ketiga bisa dimasuki, yang keempat bisa dimasuki al. Lafaz yang bisa dimasuki al itu cuma kalimat isim. Yaqulu. Yaqulu itu fi'il apa isim? Fi'il toh, bisa dimasuki al atau tidak? Tidak. Berarti yang bisa dimasuki al itu cuma kalimat isim toh. Terus yang terakhir wa musnadin. Isim itu bisa menjadi musnad ilaih. Ya. Ini betul nek ora. Kena. Dekatnya nasional. Iya. Saya tulisan ya. Jadi isim. Ya. Oke, isim. Kena. Bagi. Tadi apa ini? Isim itu mempunyai ciri-ciri. Nah. Oke, saya. Ciri-ciri kalimat isim. Itu pertama apa? Bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar. Terus yang kedua bisa dimasuki tanwin. Yang ketiga nida atau huruf pemanggil nida. Terus yang keempat bisa dimasuki al. Terus yang kelima bisa menjadi musnad ilaih. Ini ciri-ciri isim. Pertama bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar ini piro? Piro? Saiki pamane lafaz zaitun. Zaitun itu bisa dimasuki huruf jar apa enggak? Bisa. Pamane fi atau bi zaitin. Tadi huruf jarnya ba. Utawa lafaz pamane baitun, al baitu rumah. Bisa dimasuki huruf jar apa enggak? Bisa toh? Minal baiti. Berarti menunjukkan lafaz yang bisa dimasuki huruf jar ini adalah kalimat isim. Saiki pamane lafaz doroba. Iki isim apa fi'il? Fi'il apa? Iki dimasuki pamane huruf jar fi doroba. Oleh ora? Boten. Enggak boleh. Enggak boleh karena ini adalah kalimat fi'il. Tapi kalau ning kitab-kitab enek fi doroba. Doroba kok dimasuki fi, berarti mentakdirkan lafaz yang dibuang. Biasanya fi nahwi doroba. Ing dalam sepadane lafaz doroba. Kalau seperti ini fi doroba berarti kan fi-nya tetap masuk pada lafaz nahwi. Nahwi itu apa? Berupa fi'il kan? Tidak langsung masuk pada fi. Nahwi itu berupa isim, tidak langsung masuk pada fi'ilnya. Berarti ada lafaz yang dibuang, misalnya seperti itu. Tapi hukum asalnya yang bisa dimasuki huruf jar itu cuma kalimat isim. Fi'il nggak bisa. Pamane yadribu, terus memasuki min yadribu nggak boleh. Nggak boleh. Terus yang kedua tanwin. Tanwin pamane lafaz zaitun. Bisa dimasuki tanwin murah? Bisa toh? Zaitun kena, zaitin kena, zaitan kena. Berarti kalau bisa dimasuki tanwin menunjukkan ini kalimat isim. Saiki lafaz
yaf'ulu atau yadribu, yaf'ulu. Ini dimasuki tanwin kena ora? Enggak boleh kan? Enggak boleh karena fi'il yang bisa dimasuki tanwin itu cuma fi'il tok. Cuma isim tok. Yang bisa dimasuki tanwin itu cuma kalimat isim. Sama mau kitab engko fi'il bareng tanwin. Seneni Pak Yai. Jadi yaf'ulu ya, fi'il itu tidak boleh ditanwin. Terus yang ketiga itu nida, memanggil ataupun lafaz yang digunakan untuk memanggil itu apa saja? Ya, haya, aya, gitu. Apa nih? Ya Zaidu, ya Umaru. Ya. Ini isim semua. Fi'il gak bisa dimasuki nida, itu gak bisa. Terus yang keempat bisa dimasuki al. Lafaz yang bisa dimasuki al cuma isim tok. Fi'il gak oleh. Zaidun dimasuki al malah lafaz az-zaitun. Baitun dimasuki al malah jadi lafaz al-baitu. Berarti yang lafaz yang bisa dimasuki al itu cuma kalimat isim. Yaf'ulu dimasuki al oleh orang. Al yaf'ulu lah. Enggak boleh karena fi'il. Terus yang kelima, ini menjadi musnad ilaih. Apa contohnya? Baru contohnya. Zaidun qaimun, lafaz yang disandarkan. Iki loh. Lafaz yang menjadi musnad atau mudhof ilaih. Lafaz yang disandarkan. Zaidun qaimun. Terkaitnya menjadi mubtada dan khobar. Ini musnad, ini musnad ilaih. Ya, ini musnad ilaih, ini musnad. Ya. Berarti lafaz yang bisa dijadikan sebagai musnad dan musnad ilaih itu cuma kalimat isim. Fi'il gak kena, pamane fa'al atau zaidun. Ya. Maksudnya kecuali dalam pamane zaidun koma zaidun itu kena. Maksudnya pamane ini kamu jadikan sebagai pamane apa contohnya? Pokoknya lafaz yang dijadikan musnad dan musnad ilaih itu loh, itu harus berupa kalimat isim. Berupa kalimat fi'il, pamane koma zaidun. Ini musnad ilaihnya kan berupa lafaz zaidun, berupa isim kan ini. Zaidun itu berupa isim. Boleh bab musnad ilaih kan? Jadi ciri-ciri tanda isim itu ada berapa? Ada berapa? 5 pertama masukkan huruf jar, yang kedua tanwin, yang ketiga nida, yang keempat al, terus yang kelima bisa dijadikan musnad ilaih. Wis tandane isim. Wis saiki fi'il, tandane kalimat fi'il. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Fi'lun, fi'il, memang yang pertama maknanya yang didahulukan kan lafaz fi'lun yanjali. Jadi fi'il itu bisa menjadi jelas dengan masuknya tak, dengan masuknya taknya lafaz fa'alta. Lafaz fa'alta itu taknya itu adalah tak fa'il, kedudukannya menjadi fa'il. Fa'alta maknanya fa'alta lakoni sapa sira. Jadi taknya kedudukannya menjadi apa ini? Fa'il kan? Atau pamane diganti dhamir fa'altu. Fa'altu berarti tunya itu kedudukannya menjadi fa'il. Berarti yang pertama ya, saiki fi'il, ciri-ciri kalimat fi'il. Fi'il pertama, fi'il itu bisa dimasuki tak fa'il, bisa dimasuki tak fa'il. Ciri-ciri kalimat fi'il. Yang dulu contohnya apa? Fa'al.
Fa'alta. Fa'alta ini maknanya kan agawe sapa sira gitu. Sapa sira. Berarti sapa itu kan kedudukannya menjadi apa? Fa'il. Makanya taknya itu dikatakan tak fa'il. Berarti lafaz yang bisa dimasuki tak fa'il ini adalah kalimat fi'il, menunjukkan kalimat fi'il. Fa'ala. Malih jadi fa'alta, fa'altu, fa'alti. Tak fa'ilnya. Terus yang kedua, contohnya apa? Wa atat. Atat itu berarti tak apa? Tak taknis. Berarti yang kedua, fi'il itu bisa ditandai dengan masuknya tak taknis. Tak yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya atat. Atat itu tak taknisnya berupa huruf apa? Tak gitu. Tak. Sebelum memasukkan tak dari dapat apa? Fi'il madinya apa? Ata. Asalnya kan ini tuh. Ata. Ini. Terus dimasuki tak taknis menjadi atat. Atau pamane lafaz jaa. Jaa teko sapa lanang siji, lek teko sapa wadon siji oleh dadi piye? Jaat. Jaat. Berarti kalau bisa dimasuki tak taknis menunjukkan ini adalah kalimat apa? Kalimat fi'il. Jadi tanda-tanda kalimat fi'il yang kedua itu bisa dimasuki tak taknis. Fi'il isim nggak bisa dimasuki tak taknis. Kayak tak marbutoh iso. Makane muslimatun. Ya muslimatun. Ini bukan tak taknis loh. Jadi tak taknis itu tak yang menunjukkan arti perempuan ini. Ini namanya tak taknis. Atat. Terus yang ketiga, wa yaf'ali. Lafaz if'ali berarti yaknya itu ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Ini itu sama cara itu dan maksudnya. Ya muannasah mukhatabah. If'ali. If'ali. Ini tasrif kan if'al, if'ala, if'alu, if'ali, gitu tak? If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'al. Ya, if'ali ya, if'ali. Nah, ini yaknya itu yak muannasah mukhatabah. Kedudukannya kan menuju ya if'al, if'ala, if'alu, if'ali. Berarti keempat berarti yang muannasah mukhatabah kan? Terus yang keempat wanuni agilanna bisa dimasuki apa? Nun taukid. Nun taukid. Nun taukid. Agilanna. Ini sebelum memasukkan nun taukid jadi lafaz apa? Akbil. Akbil itu fi'il apa? Fi'il amar. Akbil madu qasiro. Nah, ketika dimasuki nun taukid menjadi lafaz akbilanna. Berarti lafaz yang bisa dimasuki nun taukid itu cuma kalimat fi'il. Kalimat isim tidak bisa dimasuki nun taukid. Wes, iki ciri-cirine kalimat fi'il. Cara berani. Ciri-ciri kalimat fi'il pertama apa? Masukkan tak fa'il. Bisa kemasukan tak fa'il. Contohnya apa? Fa'ata, neh, apa neh? Apa neh? Fa'alti, apa neh? Fa'atuma, ya bener. Fa'atu, ya bener. Tak fa'il. Terus yang kedua, ciri-ciri fi'il bisa dimasuki tak taknis. Tak taknis ya apa? Menunjukkan arti perempuan. Tak yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya
Atad. Atad itu sebelum kemasukan tak taknis berupa lafaz ta. Amane jaat sebelum kemasukan tak taknis berupa lafaz jaa. Berarti lafaz yang bisa dimasuki tak taknis menunjukkan itu kalimat fi'il. Terus yang ketiga, tanda-tanda kalimat fi'il bisa dimasuki ya muannasah mukhatabah, contohnya if'ali. Terus yang keempat itu bisa dimasuki nun taukid, ciri-ciri dari kalimat fi'il. Yes, qauluhu makai. Yes, tak terang nih ya, secara ringkas ya, qauluhu ya. Qaulu wakil matun katsirun fil lughah la fil istilah. Jadi kalam itu ya merujuk dari nazuman yang kedua. Kalam itu bisa dimasukkan dalam kalimat wakil matun biha kalamun qad yu'am. Itu disebut wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kalimat itu terkadang bisa diucapkan dengan, ataupun kalam itu bisa diucapkan dengan kalimat ya. Terkadang kalam dengan kalimat itu disamakan terkadang. Bodoh, kalam kalau kalimat terkadang disamakan. Terkadang ya. Kalau tadi itu kan kalam diwi, kalimat diwi ya. Tapi terkadang yang bodoh dimasukkan. Jadi kalimat itu terkadang dimasukkan dalam kalam. Contohnya ini la ilaha illallah. Padahal itu adalah sebuah kalam, karena di situ sudah memahamkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu lafaz yang memahamkan loh. Namanya sebenarnya kalam, tapi orang Arab menyebutnya itu namanya adalah kalimat, itu kalimat ikhlas. Jadi terkadang kalam itu diucapkan disamakan dengan kalimat, kadang menuhi, kadang. Ya, sini kadang kan berarti jarang. Terus yang qaulu bil jar, yang jar contohnya marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Coba dalam contoh itu makhluk syahidnya lafaz apa? Apa? Bi gulami kena apa nih lafaz? Zaidin kena karena Zaidin dijarkan dengan lafaz gulam. Karena terkibnya kan menjadi mudhof ilaih tadi. Gulami Zaidin berarti menunjukkan bi gulam itu jar, bi gulam itu isim karena kemasukan huruf jar. Ya. Zaidin juga dijarkan oleh lafaz gulam. Terus yang selanjutnya tanwin. Tanwin itu terbagi menjadi banyak tanwin ya. Tanwin itu wakai enek jenenge tanwin tamkin. Ya, tanwin tamkin itu lah tanwin yang masuk pada isim mu'rab. Isim yang mu'rab, isim yang bisa ataupun isim yang bisa berubah-ubah i'rabnya. Itu jenenge tanwin tamkin. Contohnya Zaidin, Rajulin. Itu kan mu'rab toh, tidak mabni toh. Maka tanwin yang bisa masuk pada lafaz yang isim yang mu'rab itu namanya tanwin tamkin namanya. Terus yang kedua tanwin tangkir. Marartu bi sibawaihin. Tanwin tamkir tanwin yang masuk pada isim yang mabni. Lafaz sibawaihin. Sibawaihin itu kan dari lafaz sibun karo waihun ya. Kalimat apa? Terkait maji. Sibun karo waihun. Ini yang pelajaran apa tuh kan? Wah. Beriti wis ta? Mas. Paham? Nanti ya. Sibun waihun. Si bawah itu kan lafaz yang mabni dari kafat sibun karo waihun akhirnya diterkib masji menjadi si bawaihi. Imam Sibawai. Kalau tidak ada tanwin itu mabni.
kalau mabni kasroh itu yang dimaksud Sibawaihi itu adalah Imam Sibawai, ulama nahwu Imam Sibawai, musuhnya Imam siapa? Ya? Imam Sibawai harus apa guys? Imam apa? Imam sing debatan melawan nahwu loh, Imam Sibawai harus apa? Imam Muslim. Sibawaihim. Berarti kalau ditanwin, tanwinnya itu masuk pada lafaz yang mabni. Karena Sibawah itu aslinya mabni kasroh, Sibawaihi. Kok ditanwin? Berarti ini bukan Imam Sibawah, ulama nahwu itu bukan, tapi Sibawah yang lain. Kalau ditanwin, itu namanya tanwin tangkir ya. Terus tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu tanwin yang masuk pada jamak muannas salim. Ini tanwin muqabalah. Ini tanwin muqabalah. Muslimatun. Kok dikatakan muqabalahnya, Pak? Muqabalah ini maknanya kan ganti ya. Untuk mengganti nun ataupun untuk menyamai nun dalam jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan muslimuna, ya. Nah, nunnya itu loh, kalau di jamak muannas salim kan nunnya itu diganti dengan tang. Nah, muslimatin, ya. Tanwinnya ini ganti atau membandingi dengan nunnya jamak muannas, jamak mudzakkar salim iki lho jenenge, makane jenenge nun muqabalah. Ya, pokoknya tanwin macam-macam tanwin itu merupakan tanda dari kalimat isim. Terus yang selanjutnya tanwin iwad. Iwad itu maknanya apa? Ganti. Tanwin iwad. Imma iwadun anil jumlah. Ya. Tanwinnya itu ada kalanya gantian dari jumlah. Bahwa al-lahiqu li'il, yaitu tanwin yang bertemu dengan lafaz il. Contohnya bi yauma idzi yafrahul mu'minun. Lafaz yauma idzin itu ada tanwinnya loh. Nah, tanwinnya itu gantian dari jumlah. Takdirnya begini sarai. Oh, ini kamu yauma idzin ya. Jadi yauma idzin itu tanwinnya itu adalah gantian dari jumlah yang dibuang. Makanya yauma idzin ing dalem dinane ngalahake sapa Rum ing Faris ya. Lafaz ngalahake sapa Rum ing Faris itu kan tidak ada. Jadi tanwinnya itu sebagai ganti dari jumlah yang berupa itu ngalahake sapa Rum ing Faris. Terus nek wa antum khina idin tangdurun. Lafaz khina idin itu kan ada tanwinnya loh. Khina idin itu tanwinnya gantian dari jumlah yang berupa lafaz khina id balaghatir ruhul hulkum gitu. Ya, balaghat ar-ruhu berarti kan fiil dan fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Tanwinnya gantian dari jumlah fi'liyah. Terus wa imma iwadun an kalimatin. Tanwinnya itu ada kalanya gantian dari kalimat. Nahwu kullun. Kullun itu tanwinnya gantian dari kalimat apa? Apa? Lafaz insanin gitu. Kullun ay kullu insanin. Berarti gantian dari lafaz insanin. Wa faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya, ba'din ay ala ba'dihim, berarti tanwinnya itu gantian dari dhamir him. Himnya diganti dengan tanwin. Wa imma iwadun an harfin, ada kalanya tanwin itu gantian dari huruf. Jawarin asalnya apa? Asalnya jawariyun. Artinya itu jawariyun, jawariyu. Yaknya diganti dengan tanwin, berarti tanwinnya akan gantian dari huruf ya itu ya. Huwasin asalnya apa? Huwasiu. Huwasiu.
Qalu wanida wa huwa ad-du'a biha au idza akhwatiha. Nahu ya Zaidu. Berarti yang dimaksud tidak, jadi alamat kalimat isim itu ketika bisa dimasuki huruf nida. Huruf nida itu bisa dengan menggunakan ya ataupun salah satu dari saudara-saudaranya ya. Bukan bab alfiyah hanya huruf nida. Ya ayah haya wa ya. Jadi ya haya ayah a kita huruf nida. Jadi lafaz yang bisa dimasuki huruf nida itu adalah kalimat isim. Terus al-farasu wal gulamu itu pemasukan al semua loh. Berarti menunjukkan kalau itu kalimat isim. Terus wa musnadun, lafaz yang disandarkan. Lafaz Zaidun qaimun. Jadi lafaz qaimun itu disandarkan, atau lafaz Zaidun itu disandarkan pada lafaz qaimun. Berarti musnad ilaih itu juga termasuk tanda kalimat isim. Jadi sing fi'il qalu wa yaf'ali nahu umi ya Hindu. Ajar umi itu yaknya ya apa? Ya manasa mukhatabah. Pakai mufrad mudzakkar mukhatabah apa? Kuma, kumu, kumi, dah. Kuma, kumu, kumi. Ngadep ke sira lanang siji, kuma ngadep ke loro. Kumu ngadep ke lanang akeh. Lek ngadep ke sira wadon siji, kumi. Berarti yaknya ya mu'annas mukhatabah. Ini berarti menunjukkan kalimat fi'il. Qalu waluni aqbilanna nahu nunin taukid sakilatan kanat au khafifatan. Berarti lafaz yang bisa dimasuki nun taukid itu adalah kalimat fi'il, baik nun taukid takilah atau nun taukid khafifah. Ujung menewi aqbilanna. Kalau takilah itu nun taukid yang ya tasdid, kalau khafifah sukun. Wala nasfa'an asali nasfa'an kan ini asali nasfa'an ini anak nun taukid cuma nunnya itu diganti dengan alif oleh jadi nasfa'an. Berarti nun alifnya itu gantian dari nun taukid. Walau bapak istama'a fi qouli ta'ala la yusjananna wa la yakuna minas syawiri. Bisa ditekani berang. Kalau tekok. Nanti kan berang. Sehingga paham belum? Musnad Pak. Apa? Musnad. Terus? Ini dari bawah. Minggu ada babi loh, asal tidak usah ini. Enak, musnadi enak, insyaallah. Apa ini? Musnadi maknanya kan lafaz yang disandarkan, ya? Lafaz yang disandarkan. Kalau lafaz yang disandari namanya apa? Musnad ilaih. Berarti koyo Zaidun qaimun. Itu lafaz qaimun kedudukannya menjadi khobar. Mubtada, Zaidun mubtada, qaimun menjadi khobar. Ya. Qaimun berupa khobar itu disandarkan pada mubtada. Berarti kalau dia disandarkan berarti namanya apa? Musnad. Kalau disandarkan namanya musnad. Kalau yang disandari namanya musnad ilaih. Ya semua. Insyaallah kan itu berarti. Musnadnya. Yaitu qaimun. Di lafaz yang disandarkan maksudnya ini khobar itu anake khobar itu kan mesti krono ana mubtada disandarkan adanya mubtada. Lek mubtada iki enak, khobar enggak mungkin ada. Makanya adanya khobar itu disandarkan dengan adanya mubtada ini. Oke, sampai mana? Terus saling mawon ya.
karo mubtada khobar kali musnad ilaih kali musnad sami mawon. Nah, terkait mubtada khobar ini namanya terkait musnad ilaih. Jadi musnad ilaih. Lafaz yang disandar khobar itu lafaz yang disandarkan. Dan mubtada lafaz yang disandari. Dan kan Zaidun Qaimulan niku mubtada khobar. Dados nggih bisa disebut musnad Iya ilaih. benar. Bisa. Ya walayakunan niku tanwin apa, Pak? Walayakunan itu padha karo walanas fa'am lho. Tanwinnya tetep tanwin apa baru? Kok tanwin bukan tanwin? Nun taukid. Walayakunan itu kan asalnya walayakunan gini kan? Walayakunan gini kan? Asalnya nun taukid khafifah. Ya, karena kemarin ben ringkes. Ya. Lafaz itu sing apik kan ringkes toh. Cara bahasanya sing apik kan simpel tapi memahamkan kan ngono. Ya, dalam tulisan apa juga seperti itu. Layakunan itu lek ditulis nun loro niki gandeng. Jawaban toh. Makanya bisa diganti dengan Tasjid. fathah dengan alif tanwin ini walayakunan. Jadi tanwinnya itu gantian dari mutafidnya itu walayakunan minas sabirin. Jadi kalau ya.